Reputasi belut listrik memang menjadi salah satu yang terbaik di antara hewan-hewan air lainnya yang bisa mengeluarkan listrik. Hal ini disebabkan karena hewan yang satu ini sudah sering tertangkap kamera menyengat makhluk hidup lainnya. Mulai dari anjing, ular, buaya, bahkan manusia sudah pernah merasakan tersengat listrik dari hewan ini. Nah, bicara tentang belut listrik, bagaimana kalau kita bahas sumber energi listrik hewan yang satu ini? Pertanyaan pertama, seberapa kuat listrik yang dihasilkan oleh belut listrik? Selain belut listrik, masih ada 350 jenis hewan air yang bisa mengeluarkan listrik. Para ilmuwan membagi dua kelompok hewan ini berdasarkan tegangan listrik yang dapat mereka keluarkan. Yang pertama adalah kelompok tegangan lemah, seperti ikan belalai gajah yang cuma bisa memproduksi listrik sekitar 2/3 baterai AA. Sementara yang kedua, yaitu kelompok tegangan tinggi dihuni oleh belut listrik yang bisa menghasilkan 650 volt. Bahkan, studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Nature Communication menemukan jenis belut listrik yang bisa menghasilkan tenaga listrik hingga 850 volt. Sederhananya, dengan kekuatan tegangan tersebut, sudah bisa melumpuhkan seekor kuda dewasa dan menimbulkan nyeri yang luar biasa untuk manusia. Jadi, jangan coba-coba buat nyentuh hewan yang satu ini, kecuali mau uji nyali. Lalu yang kedua, bagaimana cara belut listrik menghasilkan tenaga listrik? Nah, tenaga listrik dari belut ini diperoleh saat otaknya mengirimkan sinyal melalui jaringan saraf ke organ tubuh yang menghasilkan listrik yang disebut dengan elektrosit. Elektrosit yang berbentuk piringan dan tersusun seperti baterai inilah yang bertanggung jawab untuk mengalirkan listrik keluar dari tubuh belut listrik. Pada keadaan normal, elektrosit ini mengeluarkan ion natrium dan kalium yang menstabilkan antara tegangan positif dan tegangan negatif dalam elektrosit. Setelah sinyal dari otak belut ini sampai di elektrosit, barulah tegangan negatif dan tegangan positif dalam elektrosit ini berbagi tempat dan mengaktifkan tenaga listrik. Belut listrik menggunakan kekuatan listriknya ini sebagai alat komunikasi dan navigasi, hingga sebagai alat berburu dan mempertahankan diri dari predator. Pertanyaan yang terakhir, apakah belut listrik bisa dimakan? Selanjutnya, makanan olahan belut memang bukan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, makanan dari belut memang mantap dimakan dengan nasi panas dan sambal, iya kan? Tapi, gimana dengan belut listrik? Apakah bisa dimakan juga? Jangan sampai pas makan daging belutnya, yang makan malah kesetrum lagi. Tapi tenang, secara teknis, belut listrik aman untuk dikonsumsi. Karena, saat belut listrik mati, sudah tidak mungkin lagi otak hewan ini memberikan sinyal pada elektrosit di tubuhnya untuk mengeluarkan listrik. Jadi, tidak mungkin kalau belut yang sudah dimasak masih bisa mengeluarkan listrik. Alasan sebenarnya kenapa belut listrik tidak dijumpai, yang pertama, karena Indonesia tidak menjadi salah satu habitat belut listrik. Lagian, belut listrik tidak efisien untuk diperjualbelikan karena sulit ditangkap. Selain itu, hewan ini juga memiliki sedikit daging yang bisa dimakan.